Halo, selamat datang di Pilihan Hidup teman-teman. Satu channel yang mengajarkan kita semuanya untuk menjadi lebih bijak dan lebih baik setiap harinya. Bukan untuk menjadi yang paling sempurna ya, karena saya percaya kita semua akan semakin bijak hari demi hari. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang bagaimana beberapa detik amarah kita bisa menghancurkan seluruh hal yang telah kita bangun selama ini. Tapi sebaliknya, ketika kita bisa mengontrol emosi kita akan menjadi orang yang paling dirindukan di tengah-tengah komunitas kita, teman-teman. Juli 2024, dunia maya dihebohkan dengan satu pemberitaan dari Amerika Serikat. Ada satu pegawai dari maskapai Spirit Airlines kehilangan pekerjaannya, teman-teman. Setelah dia meluapkan emosinya di depan penumpang yang pada saat itu marah karena pesawatnya tertunda, teman-teman. Pegawai ini berteriak, kehilangan kendali pastinya. Dan momen itu menjadi viral karena direkam oleh orang di sekitar tempat kejadian. Bayangkan beberapa detik saja menghancurkan karir yang dia bangun bertahun-tahun lamanya. Kisah ini menyentuh banyak orang. Karena sebenarnya kita pun pernah berada di posisi pegawai tersebut. Saat emosi menguasai, kita mungkin mudah berkata dan bertindak di luar kendali kita. Ada satu pengajaran yang mengatakan bahwa orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakan. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, kita semua pasti punya momen di mana emosi terasa lebih kuat daripada logika kita. Penelitian modern pun mengatakan, teman-teman, ketika seorang marah atau stres, bagian dari otak yang mengatur pertimbangan fungsinya menurun, teman-teman. Sehingga kita akan berbicara dahulu, baru berpikir belakangan, teman-teman. Itulah sebabnya ada pengajaran yang mengatakan bahwa orang bijak menahan diri sampai pikirannya tenang. Karena kata-kata yang lahir dari amarah jarang mengundang kebaikan. Kadang diam sejenak adalah bentuk kebijaksanaan yang sangat besar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kata yang lembut bukan berarti lemah loh. Justru di dalam kelemah lembutan ada kekuatan untuk meredakan konflik. Kita mungkin nggak bisa mengubah situasi di sekitar kita, tapi kita bisa mengubah suasana di sekitar kita, teman-teman. Dengan cara kita berbicara dengan bijak kepada orang-orang sekitar kita. Setiap kita memilih untuk berbicara tenang, kita sedang menabur kebaikan loh, teman-teman, di hati orang lain. Dan pastinya di hati kita sendiri. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan loh. Seringkali kita tergesa-gesa membalas perkataan orang lain. Padahal, teman-teman, hikmat mengajarkan, dengarkan dahulu. Mendengar bukan hanya berbicara tentang telinga, tapi soal hati. Ketika kita mendengar dengan tulus, teman-teman, kita belajar memahami, bukan sekedar membalas.
Dan disitulah teman-teman, kata-kata kita akan menjadi hal yang bijak, bukan hanya benar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota, teman-teman. Hikmat ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling kuat atau yang paling cepat untuk membalas kesalahan orang lain, tetapi siapa yang mampu menaklukkan dirinya. Saat kita marah, tapi kita bisa tenang. Saat kita disakiti, tapi tidak membalas. Saat kita ingin bicara, tapi kita menahan lidah. Disitulah letak kekuatan sejati seorang manusia. Berpikir sebelum bicara bukan sekedar tentang etika ya teman-teman, tetapi soal kedewasaan hati dan kebijaksanaan jiwa kita. Karena sekali kata keluar, itu tidak bisa ditarik kembali loh teman-teman. Maka sebelum bicara, diamlah sejenak. Tarik nafasmu dan biarkanlah hatimu lebih dulu dipimpin oleh kedamaian, bukan kemarahan. Terima kasih sudah menyimak episode Pilihan Hidup kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengontrol emosi dan bertindak dengan bijak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.